Batik melembutkan jiwa dan memulihkan raga. Halo sahabat, tahukah kalian nama-nama motif kain batik? Salah satunya adalah motif teruntuk. Ada kisah menarik di balik penciptaan motif yang berupa bunga-bunga tanjung yang mekar ini. Penciptanya adalah Kanjeng Ratu Beruk, salah seorang selir atau garwo apil dari Raja Pakubuwono III yang bertahta sejak tahun 1749 hingga tahun 1788. Sang ratu ini sejatinya adalah anak perempuan dari seorang abdi dalem bernama Mbok Wirorejo. Nah, kala itu ia merasa kesepian karena sang raja punya kekasih baru. Meski hidup serba nyaman di keraton, jiwanya yang halus akan kasih sayang suami dalam kesendiriannya. Pada suatu malam, ia hanya ditemani bulan dan bintang. Malam itu, ia terkesima melihat bunga-bunga tanjung berguguran dan bertebaran di halaman keraton yang berpasir pantai itu. Lalu diambilnyalah canting malam dan kain putih, lalu dibatiknya peristiwa alam yang indah itu. Ketelatenan Kanjeng Ratu Beruk dalam membatik selama beberapa hari akhirnya menarik perhatian sang raja. Kain batik motif teruntuk itulah yang akhirnya menyentuh jiwa sang raja hingga cinta kasihnya pada sang istri tumbuh kembali. Sejak itu, kain motif batik ini sering dipakai untuk upacara pernikahan dalam budaya Jawa. Di era modern sekarang ini, manusia makin pintar, tapi jiwanya kosong. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ditambah kehadiran dengan peran AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence, membuat kita hidup serba cepat, akurat, dan berhasil. Kita seperti ratu yang hidup di keraton penuh dengan fasilitas, kemudahan, dan bahkan kemakmuran. Tetapi jiwa kita kosong karena sejatinya kita butuh cinta kasih yang asli, manusiawi, dan bukan buatan. Saya pribadi punya pengalaman membuatkan kain batik untuk salah seorang tokoh penting di negeri ini, B.J. Habibie, sosok hebat, jenius, pemimpin, dan tentu hidup di atas rata-rata. Tetapi di puncak segalanya itu, beliau membutuhkan seni yang menyegarkan jiwanya. Itu sebabnya ia membuat film Ainun Habibie yang mengisahkan hidupnya bersama istri tercinta. Lalu bersama saya dan Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi membuat batik Habibie. Manusia modern yang maju membutuhkan seni untuk menyegarkan jiwanya. By the way, tahukah kalian bahwa Raden Ajeng Kartini itu punya seorang kakak bernama Raden Mas Sosro Kartono. Sang kakak ini dijuluki si jenius dari timur. Nah, pada tahun 1932, ia berpesan kepada Soekarno yang di kemudian hari menjadi Bapak Proklamator Republik Indonesia itu. Katanya, "Bung, jangan sekali-kali meninggalkan seni, sebab seni itu pelunak rasa benci." Agus Darmawan dalam artikelnya yang dimuat di harian Kompas edisi 30 November 2016 mencatat bahwa Bung Karno sangat memperhatikan pesan Sosro Kartono ini. Bung Karno kemudian berkata, "Saya melawan politik Belanda,
tetapi seni menyuruh saya untuk tidak membenci orang Belanda. Dunia semakin hari semakin kejam. Mendekati tahun politik ini pun suasana semakin gerah. Kompetisi gampang berubah menjadi kerusuhan. Sementara itu di dunia maya semakin banyak ujaran kebencian, bullying, dan persekusi. Bukan hanya keluarga-keluarga yang kering karena kekurangan kasih sayang, relasi antar para pemimpin di negeri ini pun mudah tersulut oleh konflik. Sayangnya, batik dan seni yang lain sekarang malah disalahgunakan. Batik tak dipahami dan tak dihayati peran moral dan filosofinya dalam motif-motifnya. Suami mengenakan kemeja batik motif teruntung untuk ngedate dengan selingkuhannya. Para koruptor bangga mengenakan batik motif parang di persidangan tanpa berkaca pada motif batik itu yang bermakna pemimpin yang arif dan bijaksana. Seni itu sangat peran besar pengaruhnya, melembutkan jiwa, menumbuhkan cinta kasih, dan akhirnya itulah yang menyegarkan raga kita. Dalam buku yang berjudul Batik, Filosofi, Motif, dan Kegunaan karya Adi Kusdianto, ada testimoni menarik dari seorang pecinta batik bernama Nunuk Wulandari. Ia mendapatkan batik lawas yang bermotif kuda liris dari ibunya. Motif itu melambangkan hujan gerimis yang menyejukkan dan menyuburkan bumi. Kala itu Jakarta, anak Nunuk menderita sakit demam panas tinggi. Lalu ibu Nunuk pun menengok dan memberikan batik kuda liris sebagai selimut bagi cucunya. Tak lama kemudian sang anak sembuh dan sehat kembali. Batik bukanlah benda mistis atau magic, tetapi seni adalah sarana untuk menyalurkan kasih sayang yang melembutkan hati, menyegarkan jiwa, membangkitkan sukacita, membahagiakan. Dan itulah yang memulihkan raga. Tepat seperti kata Raja Sulaiman, hati yang gembira adalah obat yang mati.